Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Bersama saya Ibu Yanti Samalo, CGP asal Maluku Tengah, Kota Masohi, dengan pendamping Ibu Nur Hayati SPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tindakan aksi nyata pada modul 1.1 dengan judul Menuntun dalam Pembelajaran Outdoor Study, Belajar pada Alam Eksperimen dengan Metode Inquiry. Model Outdoor Study adalah metode pembelajaran yang mengajar siswa belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Model ini dapat menciptakan suasana belajar siswa yang aktif sehingga dalam pembelajaran diharapkan memilih metode yang tepat agar kreativitas siswa dapat dimunculkan. Selain itu, outdoor study juga merupakan kegiatan menyampaikan pembelajaran di luar kelas yang melibatkan siswa secara langsung dengan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry merupakan sebuah rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri sesuai dengan materi yang diajarkan. Pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada pengalaman dan berpengaruh pada kecerdasan siswa. Mengeluarkan pendapat membuat siswa lebih aktif. Untuk itu, dalam mempelajari biologi, siswa diharapkan memiliki minat, rasa ingin tahu, mandiri, tanggung jawab, dan menerapkan proses. Metode inquiry diharapkan dapat menumbuh kembangkan daya kreativitas siswa untuk penggalian potensi diri. Peran guru dalam model outdoor study adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pembimbing atau pemandu agar siswa belajar lebih aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Untuk itu, pemanfaatan alam sebagai wadah belajar dan sumber pengetahuan siswa dalam menerapkan konsep biologi berdasarkan hukum Mendel. Tujuannya adalah membuka cakrawala berpikir yang luas kepada siswa tentang prinsip pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Dengan kegiatan-kegiatan ini, siswa sudah dapat menentukan variabel penelitian yang akan digunakan, dan dengan variabel-variabel yang ada, siswa akan melakukan cara perkawinan silang untuk menghasilkan spesies-spesies yang bervariasi, dan melalui pemahaman pewarisan sifat dapat mengkombinasikan cara perkawinan silang untuk menghasilkan spesies yang unggul pada variabel-variabel berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembelajaran outdoor study, yuk kita lihat tampilan berikut ini.
melakukan pembelajaran yang berbasis outdoor study dengan model inquiry sebagai sebuah penerapan konsep untuk merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah siswa-siswi SMA Negeri 37 Maluku Tengah. Dalam kesempatan ini kami sedang berada di lokasi Kilo 12, tepatnya pada salah satu kebun milik petani di sini, yaitu kebun terong. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan praktek terkait perkawinan silang antara dua jenis buah terong. Baik, sebelum kami melakukan praktek, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit terkait perkawinan silang. Perkawinan silang atau biasa dikenal dengan istilah hibridisasi adalah suatu proses perkawinan antara dua jenis tanaman. Tujuannya adalah untuk memperoleh organisme baru dengan sifat yang diinginkan dan jenis yang bervariasi. Pada kesempatan ini kami sedang melakukan praktek pada tanaman terong. Tanaman terong sendiri merupakan jenis tanaman yang berasal dari India dan Sri Lanka. Tanaman ini banyak sekali jenisnya dan biasa digunakan sebagai bahan masakan, yaitu sebagai sayuran. Bisa dilihat pada saat ini bunganya. Bunga terong sendiri ada dua jenis warnanya. Yang pertama adalah bunga warna putih. Bunga dari terong ini sendiri merupakan bunga yang sempurna karena memiliki beberapa bagian. Misalnya kelopak, kemudian tangkai dan putik serta benang sari. Selain warna putih ada juga yang berwarna ungu. Setelah mengetahui tentang penjelasan dari tanaman terong, kita lanjut pada praktik perkawinan silang tanaman terong. Di sini kita memilih dua jenis tanaman terong, yaitu tanaman terong berbentuk panjang blaster dan juga tanaman terong berbentuk panjang bungu. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, ada beberapa peralatan yang perlu kita siapkan untuk kegiatan praktek perkawinan silang tanaman terong ini. Yang pertama di sini ada peralatan pinset. Pinset berfungsi untuk mencabut benang sari pada bunga. Yang kedua ada plastik. Plastik berfungsi untuk menutup bagian bunga agar mencegah penyerbukan dengan bunga lain. Yang ketiga ada tali dan juga hektar atau staples. Di sini tali dan staples berfungsi untuk menutup bagian bunga pada proses pengisolasian nanti. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses persilangan, ada perbedaan antara jenis terong panjang blaster dan juga jenis terong panjang ungu. Jenisnya sama, tetapi yang membedakan keduanya yaitu hanyalah warna. Selanjutnya kita masuk pada tahap proses persilangan, yaitu pertama pengambilan serbuk sari. Pengambilan serbuk sari ini dari ketua jantan menggunakan pinset. Langkah kedua yaitu penyerbukan, dilakukan dengan meletakkan serbuk sari yang diambil ke kepala putik tetua betina. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah proses isolasi, di mana tetua betina yang sudah dilakukan persilangan ditutup menggunakan plastik. Ditutup menggunakan plastik
kemudian diikat dengan tali. Dan diperkuat dengan staples. Agar bunga betina tidak terjadi penyerbukan dengan bunga yang lain. Ingat ya teman-teman, di sini untuk plastiknya harus ada lubang-lubang udara agar terjadi pertukaran udara. Demikianlah kegiatan outdoor study kami menyangkut praktek perkawinan silang dari tanaman terong. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Pendapat saya tentang pembelajaran outdoor ini sangat baik karena metode pembelajaran ini merupakan upaya mengajak siswa agar lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam. Selain itu juga pembelajaran outdoor juga dapat membantu setiap individu atau siswa untuk dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas masing-masing. Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian siswa dapat lebih memahami apa yang diberikan oleh guru. Salah satu contohnya seperti kegiatan praktikum yang telah kita lakukan bersama tadi tentang perkawinan silang tanaman terong. Dari praktek tadi kita dapat memahami penjelasan tentang apa itu perkawinan silang, peralatan apa saja yang diperlukan dalam melakukan praktikum perkawinan silang, dan juga langkah-langkah untuk melakukan perkawinan silang itu apa saja. terkait outdoor study, menurut saya pembelajaran ini sangat menyenangkan karena selain kami dilatih untuk belajar secara langsung dengan alam, kami juga dilatih untuk mampu menganalisis teori apa saja yang telah kami pelajari di sekolah. Pada kesempatan ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan outdoor study dengan materi perkawinan silang, dan perkawinan silang itu adalah tanaman terong. Jadi setelah kami selesai melakukan kegiatan ini, kami merasa lebih puas dan lebih memahami terkait materi itu sendiri. Saya Srena Kamudi akan memberi tanggapan tentang pembelajaran studi biologi dengan materi perkawinan silang. Pada pembelajaran studi ini sangat menyenangkan bagi saya. Pada materi perkawinan silang, guru dan siswa dapat secara langsung belajar dan mengajar secara nyata pada lingkungannya. Selain itu, saya juga sangat senang karena dapat mengetahui proses terjadinya perkawinan silang tersebut. Untuk itu, dengan pembelajaran seperti ini akan adanya upaya untuk mengajak siswa lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Terima kasih. Pendapat saya, pembelajaran outdoor study itu lebih menyenangkan karena selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga bisa melihat objek yang kita amati.